eh, penggunaan API ya. Jadi nanti kita akan coba contoh penggunaan API yang udah ada dari internet. Jadi nanti tinggal kita pakai aja API-nya. Terus nanti bila ada waktu nanti kita akan lanjutkan untuk penggunaan API yang nanti kita custom sendiri dari database MySQL gitu ya. Oke, silakan dibuka project yang sebelumnya. Ini kita sudah ada di sini ya. Nah, kemudian untuk galeri apps-nya ini kita butuh beberapa image ya. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan di dalam folder gambarnya ini. Hmm, ini saya kirim ini ya, saya kirim di grup ya untuk gambar-gambar yang mungkin nanti bisa dipakai. Jadi biar nggak nyari lagi. Oke, gambar itu nanti tinggal di copy paste aja, di copy, kemudian nanti tinggal dimasukin ke folder projectnya. Ini kita paste. Dan kemudian pastikan di dalam pushback dari ML-nya ini udah di-declare seperti ini ya. Hmm? Enggak tuh. Enggak tahu. Oh, udah masuk udah. Oke, kalau sudah di copy page-nya, nanti kita bisa, ini sebelumnya kita udah ada ini ya, page-nya ini kita bikin baru aja lah di sini. Page, movie, gallery. Sorry. Ini tidak ya. Ya, di sini kita import, kemudian material dart, kemudian kita pakai stateful, page movie, gallery, dan ini kita ganti menjadi scaffold ya. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan list, kemudian map ya. Kemudian di sini kita tambahkan string, kemudian dynamic, kemudian list movie, seperti ini. Nah, terus di dalam ini kita bikin data JSON ya untuk data-data gambar dan lain-lainnya. Ini kita masukin di sini, misalnya judul, kemudian di sini ya ada judul, kemudian ada nama gambarnya. Ini contohnya misalnya film 1.jpg. Terus ini harga misalnya di sini Rp 45.000 gitu ya. Terus nanti kita bikin datanya ini sebanyak
yang gambar kita punya. Jadi di sini kita punya 8 ya. Jadi ini kita copy. Tarik. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita buatnya 8. Terus ini kita ganti-ganti ya. Dan pastikan nama gambarnya sesuai ya. Baik itu dia formatnya yang di belakangnya ataupun nama filenya ya. Nah, silakan masuk cepat. Baik, yang untuk datanya udah selesai semua tuh. Untuk datanya udah selesai semua. Nah, di sini belum baik. Jadi untuk datanya ada berapa Pak Rizky? Ada Ah, 9 ya Pak? 9. Ini saya copy sini Ya. satu lagi ya. Nanti download dari WhatsApp aja. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 6, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Yang 6-nya nggak ada. Yang 6-nya nggak jadi dipakai karena formatnya beda. Hmm. Oke, silakan dibuat datanya dulu. Jadi ini kita tambahkan dia seperti ini. List, kemudian map, kemudian string dynamic, kemudian list movie, kemudian kita tambahkan yang kayak gini. Data JSON-nya dia cuma ada judul, gambar, sama harga. Pastikan nama filenya sama ya dengan yang kita punya. Baik, di akhir perkuliahan nanti ada Kamila ya. Jadi setiap apa yang kita kerjakan nanti itu akan ada nilainya. Jadi selama praktek, setelah selesai praktek nanti akan ada tugas dan nilai. Jadi pastikan setiap kita ngerjain praktek ini selesai. Kalau tidak selesai maka untuk nilai hari ini akan kosong.
Baju labornya mana? Baju labor. Silakan cari dulu. Silakan cari dulu baju labor. Jadi syarat wajib untuk bisa masuk ke labor harus pakai baju labor. Baik, yang sudah selesai untuk data, tunjuk tangan. Belum ada satu pun yang sudah selesai. Nah, kita tunggu sekitar 5 menit lagi ya. Jadi tadi gambar yang dari WhatsApp tadi di-download ya, yang ini, terus di-copy ke dalam folder gambar yang ini. Terus yang di pertemuan sebelumnya kan kita udah deklarasi folder gambar ini ya. Jadi karena di sini kita udah ada deklarasi apa namanya nama foldernya dengan slash, jadi semuanya ini tidak perlu lagi kita deklarasi. Jadi cukup yang film satu dengan film 2 terus folder gambarnya aja. Nanti baru di sininya di atas baru kita deklarasi seperti ini. Berarti ada 7 ya. Ini dihitungnya sebagai satu ya. Ini satu satu data, ini dua data, sampai dia ada kita punya 8 ya. 8 datanya.
Baik, bisa kita lanjut? Baik, silakan lanjut Pak Rizky. Oke, nah, ini sudah ya. Oke, karena kita udah punya datanya, selanjutnya kita akan bikin view-nya ya. Nah, untuk di view-nya ini kita akan masukkan dia di dalam widgetnya ini. Dan sebelumnya kita kembalikan return ini kepada scaffold ya. Udah kita tambahkan app bar, kemudian kita tambahkan background-nya, kemudian title ya, text, movie, text. Nah, kemudian di dalam sini kita tambahkan body, kemudian kita tambahkan di sini grid view ya, agar bentuknya nanti bisa kotak-kotak. Grid view builder, body, grid view. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan item count. Item count ini ngambil dari list yang tadi ya, list movie.length. Kemudian setelah itu kita tambahkan di sini delegate-nya ini menjadi sliver ya, sliver with fixed cross axis count. Kemudian count-nya di sini kita kasih 2 seperti ini. Jadi kotaknya nanti ada 2. Kemudian setelah itu kita tambahkan item builder ya. Kemudian ini kita ganti menjadi konteks, kemudian index. Terus nanti di dalamnya kita tambahkan returnnya, gesture detector. Hmm, ke page detail ya. Ketika salah satu gambar diklik. Nah, kemudian setelah itu di bawah sini kita tambahkan child-nya, kemudian kita tambahkan padding untuk jaraknya, kemudian kita tambahkan di sini child-nya grid tile, kemudian kita tambahkan footer-nya, container, terus kita tambahkan decoration, box decoration, terus colors.green. Tambahkan border radius dot circular. Oke, kemudian selain di grid tile-nya ini kita tambahkan footer. Di sini kita juga tambahkan kolom ya. Cell, kemudian kolom. Di sini kita tambahkan main axis-nya center ya. Terus cross axis-nya kita tambahkan di sini juga center biar dia di tengah-tengah. Terus kita tambahkan children. Nah, di sini kita tambahkan teks ya. Ini untuk yang harga, judul, terus ada harga, teks, harga. Nah, cuman kan di sini kita mau mengambil datanya ini dari list yang di atas ini ya. Dan harganya juga ngambil dari atas ini. Jadi kita mau passing stringnya di sini dengan cara ini kita ganti dia seperti ini. List movie.
kemudian indeks ya, kemudian ini kita kasih judul. Oke, kemudian yang harga ini juga nanti kita ganti ininya. Ini kita samain aja, ini kita copy aja kali ya. Ini kita copy, kemudian ini kita replace yang ini. Ini ganti harga ya. Nah, kalau harganya mau dikasih warna berbeda, di sini juga bisa ya. Colors, misalnya red ya. Karena ini di luar dari padding. Oke, sementara ini dulu. Kolom. Ini kita nanti kita tinggal nambahin yang gambar ya. Pak Rizky, Ya, halo Pak. mungkin ada yang ketinggalan tutup di tekstil mungkin. Yang kedua itu Yang kedua. ya, harga itu penutup tekstilnya mana? Berapa? Penutup tekstilnya udah ada? Ini Udah yang ya? di bawah nih Pak, yang di line 107. Oh iya, iya sih. Udah bisa di running Pak? Ini bisa, ntar ya, kita coba kasih menu. Menu di mendatar. Yang ini kita ganti aja. Yang bagian sini kita ganti menjadi page movie gallery di line 73. Oke, di sini udah ada ya. Ini judulnya udah dapat. Terus yang kosong di sini adalah ini ya. Yang nol ini harga. Kita coba cek di sini. Sini kita ke atas. Oh ini hanya besar ya. Ini kita ganti harganya hanya besar. Oke, ini udah seperti ini ya. Tinggal nanti kita tambahkan gambarnya. Oh, ini kita kita.
Oh, oke. Ini kayaknya ada yang ini kita masukkan dia ke dalam sini ya. Dua, tiga, empat, lima. Nah, kita tambahkan di sini cell. Satu lagi, ini baru image ya. Image that asset. Kemudian ini kita ganti gambar, slice. Kemudian ini kita ambil dari list movie. Kemudian kita ambil index. Kemudian kita ambil ininya adalah gambar ya. Kemudian ini kita ganti with box with that contain. Kemudian height-nya kita atur misalnya 185. Kemudian width-nya juga 185. Jadi ya seperti ini ya. Oke, tadi yang dirubah itu ini ya, di line ini tadi. Ini yang tadi ini dimasukin dia di dalam box width-nya. Tadi kan dia ada di luar dari box width ya, yang kolomnya ini. Ini udah masukin dalam sini, kemudian baru ditambahkan di bawah sini. Kalau ada yang ketinggalan nanti di info ya. Baik, gimana? Ada yang bisa? Ada yang sudah berhasil? Baik, Pak Rizky. Kita Ya, tunggu dulu, Pak. oke, boleh. Mm-mm. Karena belum ada satupun yang berhasil, Pak. Oke. Jadi untuk mengingatkan setiap pertemuan itu nanti ada nilai. Jadi apa yang kita kerjakan, saya akan nilai itu. Bagi yang sudah selesai, silakan nanti ke depan. Kalau benar, nilai 100. Udah, berapa? Ukuran bit dari gambar. Pak Rizky, kita tolong Pak. Oh, yang gambar Yang ya. untuk gambarnya, Oke. ukurannya Pak. Ya, Pak. 185 ya. Ya, jadi untuk ukurannya itu 185. Terus untuk box, box fit ya, kita pilih contain. Terus di bagian main titik dot-nya tambahkan apa lagi tadi Pak? Main titik dot. Ya, main titik. Di bagian main data, ini diganti yang line 73-nya ini. Page movie gallery ya. Yang di sininya. Biar bisa kelasnya ini dipanggil. Artinya di bagian tab menu paling bawah di galeri movie ya, itu bisa kita klik dan tampil yang ada nama, harga, terus gambar. Kalau seandainya belum tampil, coba di stop dulu kemudian run lagi. Jadi kalau gambarnya belum tampil, coba di stop kemudian run kembali.
Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Tinggal menampilkan. Silakan. Berapa? Ya, Ya, silakan ke depan. sudah selesai kah? Baru satu orang, Pak. Oh, baru satu Kita orang. lanjutin atau kita tunggu dulu yang lain? Ya, mungkin kita tunggu 5 menit lagi ya. Mungkin sampai 11:05 ya. 11:05 lah. Selanjutnya nanti kita Oh. akan ini ya, agar gambarnya bisa diklik, terus nanti dia pindah page. Baik, tadi yang sudah nomor BP berapa? Berapa? 10.06. 10.06. Terus siapa lagi? Yang sudah selesai. Eh, Nomor BP-nya 4 digit terakhir berapa? 10.03. Alpha ya. Bagi yang sudah, silahkan ke depan ya. Nanti saya cek kalau benar nilai 100.
Oke, sudah. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan aja, Pak. Karena waktu kita udah jam 11 Oke. ya. Silakan. Oke, kita sekarang mau agar yang gambar ini bisa diklik ya. Jadi kita buat di bawah sini kelas baru. Kita bikin stateless aja, namanya page detail movie. Nah, di sini nanti kita akan bikin konstruktor ya untuk penampung kelasnya atau penampung data. Jadi di sini kita akan bikin beberapa namanya, misalnya final, string, judul, kemudian ada ini kita ganti ya item judul, kemudian item harga sama item gambar ya. Nah, kita declare juga dia di dalam page-nya ini. This item judul, kemudian titik item harga, kemudian titik item gambar. Nah, ini adalah konstruktor untuk penampung data ya. Jadi nanti kita akan melempar datanya dari page yang grid movie-nya tadi ke dalam page-nya sini. Nah, ini kita ganti menjadi scaffold, kemudian app bar, kemudian title, kemudian teks ya. Ini kita ambil data dari ini item judulnya. Jadi ketika dia dipindah nanti itemnya langsung berubah. Kemudian di sini kita tambahkan body, terus padding ya. Terus kita tambahkan di bawah sini padding, single cell scroll view. Oke, kemudian di dalam sini baru kita tambahkan gambar yang mau kita tampilkan ya. Ketika dia diklik, image that asset, kemudian gambar, kemudian nama dari gambarnya ya, item gambar. Oke, selain gambar di sini kita juga akan masukkan harga ya. Jadi kita masukkan di sini harga, item harga, dan tambahkan style, text style. Kemudian di sini kita tambahkan colors ya, colors that red, kemudian size. Eh, Oke, kita tambahkan seperti ini ya. Jadi kita buat ini dulu, menampung datanya, terus kita buat ini, PP bar-nya, baru ke bagian bawah sini.
Baik, yang barusan sudah ada yang selesai? Sudah ada yang selesai? Jadi kalau kita run hasilnya seperti apa, Pak? Ini kita harus tambahkan di bagian ini dulu, yang di line 80 tadi ya, di on tab-nya ini. Kita harus tambahkan navigator ya di sini. Navigator.push, kemudian material page route ya. Kemudian di sini page route ya. Teks. Ini kita panggil page detail movie. Nah, nanti dia ada beberapa yang dilempar ya, ada parameternya. Jadi ini kita copy aja. Ini kita copy. Ini judul, kemudian ini harga ya. Ini kita ganti harga. Terus ini kita ganti menjadi item gambar. Oke, ini kita tambahkan yang ini ya. Kemudian kalau nanti kalau kita run dia akan seperti ini. Jadi kalau ini diklik nanti dia akan pindah seperti itu. Oke, tinggal tambahin yang ini biar dia bisa pindah. Jadi tambahkan. Bagi yang sudah, nanti silakan ke depan, silakan nilai. Ada yang mau ditanyakan? Eh, Maaf Pak, boleh ngelihat yang bagian bawahnya nggak Pak? Yang bagian untuk sesudah diklik itu Pak? Hah? Yang ini, Iya Pak, page detail. yang page detail ya. Iya Pak. Oke. Maaf Pak, yang di bawah harga itu masih ada atau gimana? Ini. Nah, baik Pak. Hmm.
Udah. Sudah pada bisa diklik? Baru satu orang, Pak. Baru satu ya. Oke. Tadi BP berapa? Oke. Ya, udah. Gibran. Ya, ini. Baik, bagi yang tidak selesai ya untuk tugas hari ini atau apa yang kita kerjakan hari ini, nanti di saat akhir saja dikumpulkan tugasnya. Cuman bedanya harus tulis tangan. Udah, ya silakan. Kenapa? Iya benar. Kalau ingin skill day harian ini, ya harus tulis tangan. Ini kalau tidak, ya masalah. Opsional. Ya benar. Karena kalau hanya di screenshot apa yang sudah dikerjakan, kemungkinan besar itu hanya mengcopy dari punya teman. Tapi kalau kita yang catat sendiri di double folio ya, itu hasil jadi payah kita sendiri. Nah, Rizky, Ya, halo Pak. ya Pak, nanti di akhir kuliah, Mm-mm. kira-kira setengah jam sebelum kita selesai kuliah, kalau bisa ada tugas ya Pak, tugas Oke. tugasnya seperti yang kita kerjakan hari ini. Ah, Jadi boleh, setengah boleh. jam nanti mengerjakan tugas seperti yang sudah kita kerjakan hari ini Pak. Ini kita selesai jam berapa Pak hari ini? Kalau di jadwal itu kan sampai jam 1 Pak. Jam Mm-mm. 2 ya Pak, jam 2. Karena Ah, kalau di jam 2 ya kita ada istirahat sekitar 15 menit biar tidak masuk kemudian keluar lagi. Kita ah. lanjut sampai jam ini saja nanti Pak. Jam berapa? Jam satu. Ya, sampai jam 1 Pak. Oke, berarti nanti tugasnya di jam 12.30 ya Pak ya? Ya, di setengah 1 nanti. Oke, boleh. Siap. Ya, dengan ada tugas kita tahu sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap apa yang sudah kita praktekkan tadi.
Oke, ini kita nunggu dulu ya, Pak, yang masih belum selesai ya. Baik, kita tunggu sekitar 5 menit, Pak. Kalau Ah, masih oke, oke. belum selesai, kita lanjut saja, Pak. Oke, boleh. Boleh, Pak. Sudah, ya, ke depan. Hmm. Gambarnya kok sama semua tuh. Ya, lupa dulu. Iya, gambarnya harus beda-beda. Ya, kenapa? Ya, benar. Ya, betul. Kalau ikut Inmasku, itu harusnya ada surat tertulis. Karena kalau misalnya tidak ada tertulis, dianggap alfa. Karena nanti pertanggungjawabannya itu kan ditanya itu. Izinnya kenapa, kemudian buktinya apa gitu. Kalau saya buat dia izin, ternyata ADM nya bukti apa izinnya, nanti saya disalahkan. Tapi kalau ada surat tertulis dari kampus, ini ikut sosialisasi SMAFO, saya izinkan. Itu saja, Bang. Sudah, bentar ya. Kok gambar lu sama?
Baik Pak Rizky. Iya, Pak. Kita lanjut ya. Lanjut ya, Pak. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang konsep client server ya. Jadi kalau di modul itu dia ada di page yang ini ya, 56 ya. Oke, saya sedikit jelaskan terlebih dahulu. Oke, kita akan masuk ke bagian konsep client server ya. Jadi kalau secara garis besar itu dia akan ada seperti ini. Jadi nanti kita akan ada file servernya. Kemudian di tengah-tengah ini dia ada semacam web service ya ataupun API yang akan nanti menghubungkan ke mobile, kemudian ke laptop dan lain-lain seperti itu. Jadi di sini kita menggunakan namanya REST API dan apa namanya? Untuk formatnya itu biasanya ada dua, ada JSON atau JavaScript Object Notation atau JSON ya. Kemudian ada satu lagi XML. Tapi yang paling banyak digunakan itu adalah XML ya. Jadi yang paling banyak digunakan itu adalah JSON ya. Jadi ke depannya nanti kita akan pakai JSON. Oke, saya coba tambahkan di bagian sini. Kemudian di sini saya coba tambahkan satu buah frame ya. Konsep client server ya. Nah, di sini kita menggunakan ini tadi ya. Contohnya adalah yang tadi kita pakai yang ini ya. Ini contohnya. Oke, ini di sini dan penghubungnya ini nanti kita pakai yang tadi ya. Kita akan pakai namanya JSON ya atau JavaScript Object Notation. Nah, untuk JSON ini ataupun JSON ini kalau di Flutter itu dia agak ini ya, em, agak sedikit berbeda ya cara ngambilnya di masing-masing JSON-nya ini. Jadi di sini nanti kita bisa pakai namanya quick tab tadi ya. Kita copy yang ini. Oke, di sini tuh untuk JSON di Flutter-nya ini dia ada terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah simple map. Kalau simple map dia cuman seperti ini. Jadi dia cuman ada kurung kurawal, kemudian objek ya, kemudian ini contain ada ataupun isi dari parameter objeknya ini. Nah, ini seperti yang kita bikin tadi ya. Nah, kemudian untuk masing-masing modelnya ini nanti kita akan generate otomatis dia menggunakan quick tab tadi yang ini. Kemudian jadi kita nggak perlu bikin model secara manual ya. Modelnya nanti akan kita bikin otomatis karena masing-masing respon itu dia akan berbeda modelnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu dia ada namanya simple structure with arrays. Kalau simple structure with arrays ini adalah diawali dengan tanda objek atau tanda kurung kurawal, kemudian dia tandai dengan array di dalamnya. Jadi dia akan ada seperti ini, kemudian dia ada array di dalamnya, seperti itu. Dan ini kalau kita mau panggil modelnya nanti berbeda lagi. Nah, yang ketiga itu adalah simple nested structure ya. Nah, kalau di sini dia lebih kepada looping berulang ya, ataupun objek di dalam objek seperti itu. Jadi di sini ada objek, kemudian dan di sini ada objek lagi. Dan seterusnya yang keempat itu dia ada nested structure with list. Jadi nested structure with list ini dia ada objek,
kemudian ada array, kemudian ada objek lagi seperti itu. Jadi di sini ditandai dengan kalau yang ini disebut dengan objek, kemudian kalau ini ada disebut dengan array ataupun list seperti itu ya. Jadi kalau nested struktur with list ini berarti dia diawali dengan tanda objek di depannya, kemudian tanda array di dalamnya seperti itu. Dan yang kelima itu disebut dengan list of maps ya. List of map itu dia tandai dengan awalannya itu berupa array ataupun list seperti ini. Kemudian dia di dalamnya baru ada objek seperti itu. Jadi ini adalah 5 jenis parsing data yang ada ya. Dan umumnya yang dipakai di Flutter. Nah, untuk menjadikan model, kita nanti akan pakai QuickTab.io gitu. Nah, jadi kalau secara ringkas, kalau kita ingin menerapkan konsep client server di Flutter-nya, yang pertama itu kita harus punya endpoint ataupun API berupa JSON ya. Kemudian nanti kita bikin model otomatis ya, generate di QuickTab.io. QuickTab.io. Nah, setelah kita dapat model nanti di sini, nanti saya akan contohkan ya. Setelah kita dapat model di sini, yang ketiga kita copy em, kelas model itu ke project Flutter, Nah, yang keempat, agar nanti bisa diakses, kita pakai library HTTP ya. Kemudian baru nanti kita implement dan kita buat UI ya. di Flutter. Jadi secara garis besar itu dia ada 5 konsep yang akan kita gunakan nantinya ataupun yang akan kita lakukan ya ketika kita misalnya ingin membuat sebuah aplikasi yang berhubungan dengan konsep client servernya ini. Gitu ya. Ini ada seperti ini. Nah, oke. Di sini saya akan mencontohkan ya. Jadi kalau kita lihat di modul itu kita punya data itu dari sini. JSON placeholder. Oh Izin ya, Pak Rizky, ya Pak. konsep ini bisa di screenshot nggak Pak? Kenapa? Konsep yang tadi itu bisa di screenshot nggak Pak? Kirim Oh ke yang WA ini. grup. Oh ya, nanti saya ini ya. Bentar, saya coba ini ya. Tapi ini gede nggak? Gini aja ya. Ini saya Oh, generate model pakai yang ini. Terus parsing JSON. Oke. Nah, baik, kita terima kasih Pak. ya Pak, sama-sama. Kita contohkan di sini kita punya satu URL ya seperti ini. Dan di sini kita juga butuh nanti beberapa tools ya, beberapa tools yang kita akan pakai ya, beberapa tools untuk JSON-nya ini. Yang pertama kita bisa menggunakan JSON Viewer ini di Chrome, kemudian kita bisa gunakan Postman, sama kita bisa menggunakan Insomnia namanya. Nah ini cara makainya bagaimana? Nah cara makainya kita, tapi ini cuma berlaku di Chrome ya, kalau yang ini. Caranya adalah kita ke Chrome Store ya. Chrome Store. Nanti di sini kita cari misalnya JSON Viewer. Nah, kita pakai yang ini. Ini kita tambahkan ke Chrome-nya kita. Kemudian atau yang ini juga bisa ya. Bebas sih. Jadi ini intinya JSON Viewer ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, yang bakal kita pakai itu namanya Postman. Nah, kalau misalnya di web itu kita bisa pakai namanya Postman tab ya. Cuman kekurangan Postman tab-nya ini kita nggak bisa impor collection datanya. Kita di sini nggak bisa impor. Jadi yang kita perlukan kita download Postman ya.
download Postman di postman.com seperti ini. Jadi kalau biasanya teman-teman udah ngembangin web dan bikin backend, yang ini udah terbiasa gitu. Jadi ini tools yang kita perlukan untuk bisa mendapatkan JSON-nya ya. Nah, minimal nanti kalau kita udah punya JSON viewer, kalau kita mau lihat data JSON-nya dia udah rapi gitu. Ini udah pakai JSON viewer. Nah, saya coba contohkan yang belum pakai JSON viewer ya. Dia akan berbeda. Nah, ini. Ini dia belum ada JSON viewer, ini sudah. Jadi ada perbedaan ya. Di sini dia ada warna-warnanya berbeda, sedangkan di sini dia tidak berbeda. Dan ini juga kalau misalnya kita blok, nanti dia bisa kelihatan nih. Ini satu datanya, ini satu datanya, ini satu gitu. Jadi dia udah ngeblok sendiri. Seperti itu ya. Oke, terus untuk kita bisa membuat objek, kita harus mengcopy ya JSON respon dari JSON-nya ini. Nah, karena di sini kalau kita cuma di Chrome, ini kita akan kesulitan untuk mengkopinya. Jadi kita mengkopinya dari Postman. Jadi kita buka Postman kita terlebih dahulu. Kemudian, nah ini kita klik di sini ya. Kita pilih Get, kemudian kita copy yang ini. Kemudian kita akan kelihatan data-datanya seperti di bawah sini. Nah, ini nanti responnya ini kita copy aja, copy yang tanda di atas ini. Jadi kita nggak perlu Ctrl A, Ctrl C ya. Copy yang di atasnya ini aja, clipboardnya. Kemudian nanti setelah itu kita pindahkan ke Quick Tab tadi. Oh, ini kita pindahkan ke sini. Terus di atas ini kita ganti model user. Terus yang ini pilihannya adalah dar. Terus pilihan yang di bawah sini dia seperti ini, detect UID, detect dates, dan lain-lain ya. Ini saya copy ke grup. Ini, salah. Yang tadi. Oke, kalau udah kita sampai di tahap yang ini kita copy kode aja modelnya ini. Jadi model dari responnya ini dia akan bikin otomatis sendiri. Ini kita copy kode, terus kita balik lagi ke project Flutter-nya di sini tadi. Nah, terus biar rapi codingan dan projectnya kita, di dalam lib-nya ini kita bikin directory baru. Namanya adalah model. Nah, kemudian nanti kita klik kanan di sini, new dar file, terus kita kasih namanya model user. Ini kita paste aja yang tadi. Jadi dia udah otomatis sudah terbuat ya modelnya seperti itu. Ada yang bingung caranya, kecepatan atau bagaimana? Muhammad 22. Bisa ya? Gimana bisa? Atau diulang lagi sedikit lagi Pak? Oh, Yang oke. ke Oke, baik. Saya coba ulang ya. Jadi di sini stepnya yang kita lakukan adalah yang pertama kita harus punya API ya. Jadi API tadi kita udah punya ya. Yang ini API-nya kita mau kita pakai ya. Terus yang kedua kita punya model generate ya. Nah model generate tadi ini kita pakainya Postman. Nah Postman kemudian ini URL yang kita punya, kemudian kita send. Nah kemudian nanti kan di sini kita dapat respon ya, respon model ataupun respon API-nya. Ini kita copy clipboard. Ini kita copy, kemudian kita kembali lagi ke web, kita buka nama app-nya
appquicktap.io. Nah, ini kita paste di sini filenya, apa namanya, respon tadi ya, respon JSON-nya tadi kita copy paste di sini. Kemudian ini kita rename namanya jadi model user. M-nya gede, U-nya gede ya. Nah, setelah itu di sini kita pilih language-nya Dart. Kemudian di sini kita null safety-nya kita aktifkan. Terus di bagian others, ini detect UUID, detect date, detect enum, detect map, dan seterusnya di bawah ya. Yang ini kita pakai. Nah, ini kita sudah sampai di tahap yang nomor 2 ya. Nah, kita mau ke tahap yang nomor 3, itu kita copy kelas dan ke project Flutter-nya. Nah, ini kan kita udah punya model ya, yang udah di generate otomatis. Ini kita copy kode. Ini kita copy kode, kemudian kita kembali ke project Flutter-nya di sini. Nah, di dalam lib-nya ini kita bikin directory satu, namanya model. Kemudian di sini kita bikin new Dart file. Nah, kita bikin namanya model user .dar. Nah, terus nanti tinggal kita copy paste aja modelnya seperti itu. Itu ya. Ini kita baru sampai di tahap yang nomor 3. Nah, nomor 4, nomor 5 nanti udah di Flutter-nya sendiri. Kenapa? Ya, API kenapa? Apa? Izin Pak Rizky, Ya, Pak. link IPA-nya bisa dikirim di grup Pak, supaya si Oh Marisa iya. bisa copy ya JSON-nya. Ini mana tadi ya? Oh, ini ya. Ah ya, itu udah di share, silakan. Ya, ini link update. Ya, makasih Pak. Siapa? Jadi pastikan untuk ke depannya itu pakai internetnya full ya. Kalau menggunakan WiFi kampus agak lelet. Ya, silakan.
Hmm. Dia yang tulis izin siapa nih? Atas nama Muhammad Riki. Oh, sudah dapat izin dari saya untuk buat izin di sini. Hmm. Jadi ke depan itu, kalau buat izin atau apa atau sakit, izin saya dulu ya. Depannya kalau masih seperti ini, gue saya bisa nggak apa gitu. Tugasnya hari ini sih kosong. Apa? Ya benar. Yang untuk tadi udah selesai? Sudah ya? Sudah yang belum? Yang sudah, ini tangan. Ya betul. Yang untuk modelnya itu udah. Baik Pak, silakan dilanjut Pak. Oke, baik. Yang tadi udah ya, kita baru di step yang ketiga tadi ya. Nah, selanjutnya kita di step yang keempat dan kelima, yakni kita akan masukkan library HTTP ya. Nah, jadi kalau HTTP ini kita ke pub.dev, kemudian di sini kita cari HTTP, yang ini ya. Ini kita install, kemudian kita masukkan yang ini. Kita masukkan dia di bagian pushback ya, pushback.html. Ini kita tambahkan di bawah sini, HTTP. Oke, pastikan dia tidak ada error ya ketika kita pub get. Oke, kalau ini sudah, selanjutnya kita akan bikin UI-nya. Jadi kita akan bikin screen page-nya ke dalam sini ya. Kita bikin new dart file page list user. Kemudian kita import di sini material, kemudian kita pakai stateful ya. Di sini kita ganti dia menjadi page list user.
Nah, kemudian di atas ini kita impor HTTP-nya tadi, impor HTTP as HTTP. Kemudian kita deklarasi untuk loadingnya, is loading sama dengan true. Terus kita tambahkan untuk deklarasi modelnya ya, list, kemudian model user. Terus kita panggil di sini list user. Nah, ini dia kalau merah seperti ini tinggal kita impor ya. Kita klik, kemudian kita impor. Nanti dia hilang merahnya. Dia akan ada di atas sini. Kemudian di bawah sini kita bikin metode untuk get data user. Kemudian di sini kita tambahkan future, kemudian get user, ya. Kemudian kita tambahkan asing seperti ini. Kemudian kita pakai try catch ya untuk handle errornya. Nah, di dalam sini kita tambahkan set state, kemudian is loading ya. Masih ada yang ingat fungsi set state ini untuk apa? Nggak ada. Jadi set state ini dia untuk ini ya, untuk do in background ya, do in background. Jadi dia proses yang ada di belakang layar. http dot get. Dan kita tambahkan uri.parse. Oke, jadi kita di sini kita bikin sebuah metode untuk get data usernya, kemudian kita handle errornya. Terus di sini di background kita tambahkan loading ya, biar dia loading sebelum si U-nya muncul. Terus di sini kita buat sebuah respon ya, yang mana nanti dia akan ngambil dari URL-nya ini. Ini kita copy, kemudian nanti kita paste di sini. Jadi kita paste. Mana dia tadi? Oke, setelah kita parse datanya, kita bikin data untuk ngambil JSON ya, atau decode JSON-nya. Ini kita decode JSON, response, dot body. Nah, setelah itu kita tambahkan set state di sana sini, kemudian kita tambahkan looping ya, for map, kemudian kita tambahkan di sini string ya, kemudian dynamic, kemudian in data. Jadi untuk data yang kan kita udah ngeparsing data ya, otomatis kalau datanya ada, otomatis kan kita dapat body dari responnya itu. Nah, body-nya ini akan kita looping lagi untuk nanti kita tampilkan. Jadi kita bikin di sini for, kemudian map, kemudian string dynamic in data. Jadi dynamic di dalam datanya ini. Kemudian kita tambahkan di sini list user dot add, kemudian model users, oh, sorry, model user dot from JSON I. Nah, kemudian kalau dia ada error, kita munculkan di sini is loadingnya kita set dia false. Kemudian kita tambahkan di bawah sini scaffold messenger ya. Kemudian off, kemudian konteks, kemudian show snack bar, kemudian snack bar, kemudian kita tambahkan konten di dalam sini, text to string. Oke, untuk menghandle errornya ya. Jadi kita tambahkan metode yang ini untuk proses dia nge-get data. Jadi sebelum nanti
view-nya muncul atau data-data muncul ke dalam bentuk list, kita proses dia dulu di belakang layar ya. Oke, sampai metode ini sudah ada yang belum? Ya, benar. Pak, yang I ini Hmm? itu dari mana? Oh, dari Dari dynamic in. ini, dari loopingnya ini, looping datanya. I in data. Udah sama, Un? Udah ya. Baik, Pak. Kita lanjut ya, Pak. Oke, kalau ini udah di luar dari metodenya ini, kita akan buat namanya juga proses do in background ya. Ini init state ya. Nah, di dalam init state-nya ini kita akan panggil yang get user-nya ini. Get user. Oh, sorry. Oke. Oke, jadi yang pertama kali dijalankan ketika kita menjalankan patch yang ini, itu dia akan memanggil dulu init state-nya ini. Nah, di dalam init state-nya ini kita bikin metode namanya get user ya. Nanti setelah metode get user ini berhasil, baru dia akan menjalankan yang widget-nya ini. Gitu. Jadi karena ini adalah proses dalam background, jadi yang dijalankan pertama kali adalah ini. Oke, ini sudah. Kemudian kita ganti ke dalam sini ya. Ini kita ganti dia menjadi scaffold seperti ini. Kemudian kita tambahkan di bawah sini app bar. Kemudian background, color state green. Kemudian title, text, is data user. Kemudian kita tambahkan di sini body. Di sini kita bikin list view builder ya. List view titik builder. List view. Nah, kemudian ini sebenarnya sama ya, kayak grid view builder di list view-nya ini. Cuma nanti datanya kita akan ambil dari API ya. Nah, di dalam sini kita tambahkan return-nya padding. Kemudian di dalam sini kita tambahkan set all. Kemudian di sini kita tambahkan shell, kemudian card, shell, di style ya. Dan kita tambahkan di sini title, text.
Nah, ini kita ngambil data langsung dari ini array yang tadi, list user, kemudian index ya. Kemudian di sini kita panggil objeknya, nama. Kemudian kalau misalnya dia kosong, nggak ada data, jadi dia kosong gini aja. Kemudian di sini kita tambahkan style, text style. Kemudian kita tambahkan font weight, bold, font size-nya 14 seperti ini. Nah, kemudian ini ada title. Setelah itu nanti kita akan tambahkan subtitle ya. Ini list style. Kita tambahkan subtitle di sini. Kemudian kita tambahkan kolom ya. Kolom. Kemudian di sini kita tambahkan main axis alignment-nya. Ini center ya. Oh, star ya. Star. Kemudian ini kita tambahkan children. Nah, di sini kita tambahkan teks ya. Ini kita copy aja dari sini. Nah, kalau kita lihat di sini dia kan ada banyak yang kita bisa panggil, ada email, username, ada address dan lain-lain ya. Nah, ini kita coba panggil di sini misalnya email ya. Email. Nah, ini kita gini aja. Terus yang mau kita panggil selanjutnya di sini adalah address ya. Nah, streetnya. Nah, ini kalau dia dua kali, berarti ini ada objek di dalam objek ya. Jadi kalau kita lihat di address, nah dia ada objek lagi. Jadi dia di titiknya ada dua kali, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita misalnya panggil company ya. Company. Oke. So, ini kita giniin juga bisa ya. Di sini misalnya kita panggil company. Oke, jadi dia di sini akan munculkan email, kemudian address sama company ya, seperti itu. Oke, ini kalau kita mau running, kita coba ganti salah satu di sini aja. Di page search datanya ini kita ganti menjadi page list user. Page. Oke, ini kalau kita klik dia akan seperti ini. Oke, datanya dia seperti ini ya. Nah, ini dia di pinggir satu ya. Jadi di pinggir satu mungkin kita bisa set ini list style-nya. Kalau di atas ini kita wrap widget center aja. Instance of company. List user index ya. Company.
Oh, dia butuh satu lagi ya, name. Oke, Oke, baru dia keluar nama company-nya. Oke, ada yang mau ditanyain? Axis-nya, oh ini kita ganti ya, main axis is, axisnya min, kemudian cross axisnya yang star ya. Itu balik tadi. Oke, dia seperti ini ya. Berarti yang ini itu untuk menentukan list data user. Ya. Oke, dia seperti ini. Oh, sorry. Nih. Nah, tenangnya aku aja. Tenang aja. Sudah bisa?
Ada yang belum bisa? Oke, kalau nggak ada, saya kasih tugas ya. Oke, tugasnya adalah bikin page detail ya. Ini kita misalkan punya frame yang ini, terus yang ada tadi ya, yang gambar tadi kita insert ya. Oke, misalnya kita punya data seperti ini. Ini kan tadi udah berhasil ya kita bikin ya, yang untuk eh, apa namanya? Untuk data listnya ya udah bisa ya. Nah, jadi yang selanjutnya kita bikin itu adalah page detailnya ya. Ini kemudian ketika dia diklik, nanti dia akan pindah ke page lainnya di sini. Nah, di page-nya ini nanti bebas ya, mau diisi apa saja. Dan ini kita tambahkan misalnya di sini detail user. Detail user. Nah, tadi kan kita punya data ya. Di sini kita bisa tambahkan ya. Berikut ini adalah detail user. Detail nama, uh, Leani Graham. Terus email, phone number. Nah, ini kita ambil data detail dari yang di postman-nya tadi. Eh, Nama, username, email ya. Nama, username. Terus di sininya juga kita ngambil alamat ya. Alamat kota. Contoh dari alamatnya nanti dia akan menjadi Kuala like, koma, APT, APT 556. Terus apa namanya ini? Terus kode posnya. Terus di bawah sini kita tambahkan eh di pon ada ya, pon. Kemudian website, terus company ya, company. Ini ada nama company-nya apa? Nah, contohnya misalnya di sini alamatnya adalah yang ini. Oke, kira-kira nanti ini data yang kita butuhkan untuk di detailnya ya. Nah, ini sama konsepnya dengan yang di detail grid view tadi ya, detail galeri tadi.
Oke, ada yang mau ditanyakan untuk latihannya? Oke, di sini saya tambahkan ya instruksi. Ada. Dia akan pindah ke page digital set seperti kedua. Mm-mm. Iya, iya, bentar deh. Oke, ini untuk instruksinya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Sorry. Ini saya kirim di grup ya. Oke. Ada yang mau bertanya terkait dengan materi ataupun tugas yang mau kita yang kita buat hari ini? Nggak ada? Oke, baik. Untuk saat ini tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke. Kalau ada apa-apa nanti boleh di chat di grup ya ataupun di WhatsApp. Oke, mungkin itu saja untuk di pertemuan kita di hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi